Ibu Dr. Ruli Budianti yang telah memaparkan tentang lingkungan. Berikutnya, sebelum kita masuk ke diskusi tanya jawab, ya para partisipan yang tadi sudah mengisi form kuesioner atau pretest, ya boleh mengisinya sekarang untuk post testnya, ya. Nah, bagi yang sudah mengisi pretest dan post test dan masuk dalam 25 peserta pendaftar pertama akan mendapatkan pulsa untuk ya pengganti kuota internetnya, ya. Jadi silakan Anda bisa mengisinya. Dan pada saat ini kita buka sesi pertanyaan. Mungkin Bapak, Ibu, atau adik-adik ada yang mau bertanya tentang pemaparan dari ketiga narasumber ini, silahkan. Saya lihat di chat belum ada yang bertanya, ya. Mungkin langsung saja bisa raise atau mengangkat tangannya. Silahkan, kami kasih kesempatan untuk 3 pertanyaan pertama, 3 orang pertama. Silahkan. Oh, ini ada di chat, ya. Nah, kalau kita bisa baca di chat, ini dari Jacqueline. Ya, dari Jacqueline, penyebaran COVID di ruangan kan sangat mudah, dan di protokol Kemenkes juga dianjurkan agar ruangan tidak terlalu lembab dan mengatur ventilasi sirkulasi udara. Apakah dengan membuka jendela rumah atau kantor itu aman? Karena droplet virus corona itu sendiri dapat hidup di udara bebas 8 jam. Nah, ini tentang penyebaran, ya. Nah, pertama saya berikan kesempatan untuk Dr. Carolina menjawabnya. Apakah ada di sini? Silakan Dr. Carolina. Ya, terima kasih untuk Ibu ya, Ibu Jacqueline. Untuk apa dengan buka aman? Ya, tentu saja mungkin pemaparan Bu Ruli tadi adalah kita tahu bahwa sirkulasi ventilasi ya, ventilasi ruangan itu sangat-sangat penting gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah dengan membuka jendela kantor itu aman? Itu saya akan jawab begini, itu akan sangat mengurangi droplet maupun splatter yang berisi virus ada di udara. Ya, amannya sejauh itu, ya. Tapi tentu saja kita tidak tahu, tidak bisa bilang bahwa di kantor dibuka lalu virusnya hilang, nggak bisa bilang, gitu. Ya, tapi tentu saja itu akan sangat mengurangi jumlah splatter yang ada, splatter yang berisi virus yang ada di udara. Yes. Ya, kami juga di klinik itu saya sendiri gitu ya, kami hanya memakai ruangan yang ada ventilasi 2 gitu ya. Jadi setiap kali pasien buka untuk sirkulasi udara. Salah satu dari desinfeksi di klinik-klinik biasanya. Baik. Apakah mungkin Dr. Riko mau nambahkan? Sebenarnya sama Pak. Tadi kan di rumah sakit itu. Jadi Dr. Carolina kan di rumah sakit. Nah, ini kalau di kantor, misalnya di kantor, bagaimana? Kantor atau rumah? Kalau menurut saya dengan membuka jendela atau ventilasi itu, maka udara yang itu akan berputar, Pak. Jadi mungkin dia bisa mengurangi jumlah si virus itu sebenarnya. Jadi dengan adanya sirkulasi udara, mungkin ada virus yang sebagian dengan dibuka ventilasi itu dia akan keluar. Tapi benar yang seperti dibilang Dr. Carolina, bukan berarti dengan membuka ventilasi itu maka akan bebas dari COVID 100%. Tidak seperti itu.
Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Alfred. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Dokter Ruli mungkin punya pendapat yang lain? Ya, saya hampir sama seperti Dokter Carolina tadi. Dengan adanya kita membuka itu bukan berarti dia langsung hilang, tapi mengurangi jumlah si virus itu. Sama seperti tadi misalnya kalau misalnya jalanan itu kalau nggak dikasih pohon, apakah dengan adanya pohon jadi virusnya hilang? Nggak juga, tapi mengurangi. Jadi kasusnya hampir sama, cuman dia ke dalam rumah. Nah, yang kalau ini adalah di luar rumah. Jadi intinya mengurangi. Betul ya, Dok ya? Mengurangi ya. Tidak bisa hilang 100% juga. Kita juga nggak bisa menyatakan 100% hilang, tapi mengurangi. Demikian Pak Alfred. Baik, terima kasih Dr. Carolina, Dr. Riko, dan Dr. Ruli atas jawabannya. Mudah-mudahan jawabannya sudah terjawab ya, pertanyaan sudah terjawab. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Meti. Ya, apakah kita harus melakukan swab test terlebih dahulu sebelum ke dokter gigi? Nah, ini amankah ini, Dokter Riko, silakan. Apakah kita harus melakukan swab test terlebih dahulu ke dokter gigi? Baik, terima kasih Pak Alfred. Terima kasih Bu Meti atas pertanyaannya yang sangat bagus menurut saya. Jadi sebenarnya swab test ini sebenarnya atau rapid test ini biasanya dilakukan pada orang yang sebenarnya diduga terkena virus COVID-19 atau virus corona. Tapi kalau ke klinik gigi sebenarnya gimana ya bilangnya ya, tidak ada anjuran untuk melakukan swab test terlebih dahulu. Tapi kita dokter gigi menyaring para pasien tersebut juga yang untuk kasus emergensi ya, apakah dia COVID atau tidak, mungkin dengan cara mengisi kuesioner. Jadi kuesioner itu sebenarnya harus diisi sejujur-jujurnya. Kenapa? Karena si kuesioner itu jika tidak diisi jujur, maka sebenarnya akan ada ancaman pidana yang menanti. Karena ada undang-undang tersendiri yang melindungi baik si dokter gigi maupun pasien yang berada di sekitarnya. Jika pasien tersebut tidak mengisi inform consent tersebut dengan jujur. Kemudian yang lainnya mungkin kalau memang dia tidak dilakukan swab test, berarti ada kemungkinan dok salah satu pasien kena OTG, orang tanpa gejala. Ya, itu benar. Bisa jadi pasien yang datang itu OTG. Benar sekali. Tapi itulah fungsinya tadi ada yang namanya alat sterilisasi alat dan sterilisasi ruangan yang perlu ditambahkan di klinik, dan biasanya tiap klinik itu punya. Jadi nggak usah takut untuk ke dokter gigi. Kenapa? Karena jika pun ada orang yang OTG, bahkan kita sendiri sebenarnya nggak tahu apakah kita kena atau tidak. Bisa jadi kita orang tanpa gejala, tapi kita nggak tahu. Gitu. Nggak usah takut untuk ke dokter gigi. Kenapa? Karena sebenarnya klinik gigi atau rumah sakit itu udah punya standar prosedur sendiri, meliputi cara sterilisasi alatnya ataupun cara sterilisasi ruangannya. Itu kita punya protap tersendiri, sehingga jika pun tidak dilakukan swab test terlebih dahulu, maka insya Allah aman kalau menurut saya, karena kita sendiri sudah punya protap tersendiri untuk mengerjakan pasien tersebut. Gitu. Terima kasih Pak Alfred. Baik. Ini itu jawaban dari saya. Terima kasih Dr. Riko atas penjelasannya. Jadi ya sebenarnya swab test itu ya perlu ya sebenarnya, tapi tergantung juga kondisi si pasien tersebut ya. Jadi kalau pasien itu memang
mungkin ya tidak ada gejala-gejala, mungkin ya dengan kejujuran saja kan gitu, Dr. Riko. Kalau dia nggak jujur kan kena pidana, benar nggak? Iya. Ya. Kalau di klinik atau di rumah sakit giginya kan sudah aman kan? Dokter gigi juga pakai Sudah alat aman, yang cukup mudah-mudahan bagus. aman. Iya. Baik, ada pertanyaan berikutnya ini dari Pak Purwanto. Ya, perkembangan informasi mengenai vaksin, bagaimana ya? Mau nggak mau, jika tidak ditemukan, semua orang akan berisiko terinfeksi. Ini tentang vaksin. Kalau vaksinnya nggak ada, ya semua orang pasti berisiko. Nah, ini siapa yang menjawab ini? Dr. Carolina, silakan. Ya. Terima kasih Pak Purwanto. Perkembangannya bagaimana? Perkembangannya adalah sekarang sedang tahap uji klinis. Jadi untuk sebuah obat sebuah obat atau sesuatu yang akan diberikan kepada manusia itu kan harus ada berbagai macam uji, ya. Ini sangat cepat sekali untuk virus corona ini. Karena sekarang sudah menjalani uji klinis. Nah, uji klinis itu nanti dilihat lagi. Makanya kita lihat kan di berita-berita bahwa bahkan Gubernur Jawa Barat ya menjadi mau gitu ya uji klinis, supaya itu bagus sekali supaya tidak orang tuh nggak takut gitu ya. Nah, itu di situ dilihat bagaimana bagaimana reaksinya. Ya, semua uji vaksin itu seperti itu, ya. Setelah itu baru diberikan ke masyarakat. Nah, kita doakan saja terus agar strain, saya ngomong strain ini mengerti umum nggak ya? Jadi vaksin itu cocok untuk virus corona yang beredar di Indonesia. Itu karena kita tahu bahwa ada kasus-kasus orang yang sudah kena lagi. Itu kan berbagai kemungkinan. Mungkin virusnya sudah bermutasi. Virusnya sudah bukan virus yang awal lagi, tapi sudah berubah menjadi strain yang berbeda gitu. Nah, kita terus kita harus tunggu ya, karena ini adalah suatu proses uji klinis di manusia, lalu dilihat, baru ke uji yang lebih besar lagi, baru dilemparkan ke masyarakat untuk terapkan di masyarakat banyak. Mau nggak mau, jika tidak ditemukan, semua orang akan beresiko terinfeksi. Resiko iya ya, tapi apakah jika virus tidak ada, maka semua pasti kena? Nggak juga. Tadi di video pertama itu jelas bahwa kalau orang itu imunnya baik, gitu ya, daya tahan tubuhnya baik, gitu, dan dia tuh bukan orang yang rentan, dia mungkin terpapar, tapi virusnya nggak masuk gitu. Karena kita tubuh kita itu cukup kuat gitu ya untuk melawan virus. Jadi belum tentu belum tentu langsung ada virusnya gitu langsung kita kena gitu, enggak ya. Ada pertahanan tubuh juga gitu ya. Tapi memang virus itu sangat penting. Gitu. Ini biar cepat mungkin. Yang berikutnya dari Pak Purwanto juga. Perlu berapa lama ya untuk uji klinis, Dr. Carolina, normal waktu yang dibutuhkan untuk semua uji tersebut? Kan gini, diperkirakan kalau uji klinisnya semua baik, diperkirakan awal 2021 keluar vaksin. Ya, makanya kita doakan saja agar prosesnya itu baik semua dan cocok gitu loh dengan strain yang berada di sini, dan juga vaksin yang berbeda karena virus corona yang di sini berbeda dengan kemungkinan besar gitu ya, berbeda dengan virus corona yang misalnya di Amerika gitu. Jadi di sana juga udah ketemu dengan strain yang cocok, di sini ketemu virus corona strain yang cocok. Jadi semua tervaksinasi. Jadi artinya berapa lama kira-kira? Ya hitung aja, kan kalau uji klinis kan pada umumnya 3-6 bulan ya Pak ya. Ya. Karena uji klinis awal, lalu akan diajak di uji klinis 1.000 per 1.000 orang. Baru berjuta-juta. Jadi
sejauh ini kemarin yang saya lihat perkembangannya masih on track awal 2021 itu virus vaksinnya untuk masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih Dok. Ya Pak. Penjelasannya. Sudah ya Pak Purwanto? Ya cukup Pak, terima kasih. Baik, sebenarnya kita